isometri untuk sistem fan ini. Jadi ada dua jaringan perpipaannya gitu, yang satu untuk air buangan, yang satu untuk sistem fan. Nah, tujuannya ini apa? Untuk mencegah terjadinya efek sifon dan tekanan balik pada perangkap. Jadi disambungkan dengan alat plumbing yang ada perangkapnya. Dan semua alat plumbing kan kalau sistem pembuangan ada perangkapnya. Tujuan dari sistem fan ini bersama dengan alat perangkap, pipa fan merupakan bagian penting dari sistem pembuangan yang ditujukan untuk yang pertama adalah menjaga sekat perangkap dari efek sifon atau tekanan. Kemudian kan setiap alat pembuangan kan ada sekat perangkap ya. Jadi sekat perangkap itu yang berisi air. Jadi perangkap air. Jadi di setiap sistem pembuangan, entah itu di cuci tangan atau di kloset, itu ada sekat atau perangkap airnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjaga sirkulasi yang lancar dalam pipa. Kemudian yang ketiga, mensirkulasikan udara dari sistem pembuangan. Karena tujuannya tadi adalah untuk menjaga perangkap airnya, maka tujuan dari adanya sistem fan ini adalah untuk mencegah hilangnya itu tadi. Karena sudah jelas kan fungsinya dari sekat air itu apa, kenapa di alat-alat pembuangan itu dilengkapi dengan sekat air. Nah, sekat air itu diupayakan jangan sampai hilang. Nah, hilangnya sekat air dan kenapa perlu dilakukan pemasangan fan? Yang pertama, sekat air itu akan hilang dalam kondisi jadi muka air dari perangkap itu akan turun. Kondisi bagian permukaannya itu akan turun sampai ke bagian atas dari lekuk dari si sekat ini tadi. Sekatnya kan bentuknya seperti U atau seperti S ya kalau lahar angsa seperti itu. Jadi kondisi airnya itu turun tidak pada kondisi yang tingginya sama dengan bagian perangkap di lekuk atasnya gitu, di bagian sisi yang sebelahnya gitu. Nah, penyebabnya apa saja gitu? Apa yang menyebabkan terjadinya hilangnya sekat air ini? Yang pertama ini ya. Pertama itu adalah karena efek dari sifon itu sendiri, efek sifon sendiri atau self sifon. Kemudian bisa juga karena terjadi kan ada efek hisapan. Kemudian bisa terjadi karena ada tiupan keluar yang menyebabkan nanti airnya keluar dari lubang pembuangan, kemudian efek kapiler, kemudian efek dari penguapan, dan yang terakhir adanya momentum. Nah, ini yang ini ada gambaran yang terjadi karena efek sifon itu seperti apa, kemudian efek isap, kemudian efek tiupan, kapiler, dan penguapan. Itu yang sering terjadi. Kalau efek sifon itu sendiri timbul karena adanya seluruh perangkap dan pipa pengering terisi air pada proses pembuangan, sehingga air perangkap itu justru akan ikut masuk ke dalam sistem pembuangan. Jadi air yang jadi seharusnya menjadi perangkap di sini ini ikut keluar ke dalam sistem pembuangan. Kemudian efek hisap. Efek hisap itu terjadi ketika letak dari sekat itu dekat dengan pipa tegak. Dekat-dekat pipa tegak sehingga ketika ada aliran air yang cukup besar masuk menyebabkan timbulnya tekanan vakum. Jadi ada ruang kosong, tekanan vakum, sehingga tekanan vakum itu yang menyedot ke air yang ada di dekatnya gitu.
kondisi air yang di dekatnya apa? Yang di dekatnya tadi adalah air perangkap, sehingga air perangkap tersedot untuk masuk ke dalam sistem pembuangan, sehingga airnya jadi terbuang. Kemudian ada efek tiup. Kalau efek tiup itu kondisinya seperti itu ya, kondisinya seperti itu, bisa dilihat airnya ada karena ada aliran air buangan yang besar, yang cukup besar, yang dari bagian atas yang masuk sehingga mendorong adanya tekanan yang masuk ke dalam perangkap. Jadi airnya itu, jadi yang masuk ini adalah air buangan. Jadi air buangan yang tiba-tibanya dari bagian atas membesar, kemudian yang mendorong masuk ke dalam sistem ini. Jadi airnya muncrat keluar dari lubang pembuangan. Kemudian selanjutnya adalah efek kapiler. Efek kapiler ini terjadi adalah tetap kondisi hilangnya si sekat air ini karena ada benda-benda, entah itu benang atau rambut yang tersumbat, karena itu benda padat ya. Jadi seringkali menyangkut di sini, dan kemudian efek kapiler itu sama seperti proses kapilaritas dari air ya. Jadi airnya pelan-pelan menetes melalui benda yang berupa tadi benang atau rambut, menetes keluar. Jadi ini kalau di gambar dilihat yang tanda panah ini ada padatan seperti benang, rambut dan sebagainya, karena efek kapilernya menetes ke sini sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis airnya. Tapi kalau ini sering digunakan sih biasanya nggak sampai habis, karena kan terisi lagi, kecuali alat plumbing itu jarang digunakan. Seperti yang terjadi di poin 5. Penguapan ini terjadi pada kondisi apa? Pada kondisi alat itu jarang digunakan. Alat itu jarang digunakan, kemudian kondisi udara di sekitar tersebut itu panas sehingga menimbulkan penguapan dan terjadinya hilang atau terjadi penurunan di sekat air ini. Ini alat-alat yang memang jarang digunakan dan kondisi lingkungannya juga memungkinkan untuk terjadinya penguapan secara terus-menerus. Jenis-jenis dari sistem fan dan pipa fan. Jadi kalau dibilang sistem itu kalau dia menyeluruh, jadi tidak menyebutkan dalam satu sistem, tetapi bukan menyebutkan satu tipe pipa ya. Jadi dalam satu sistem yang menyangkut beberapa alat plumbing ya. Jadi dalam satu, kalau nanti kalian membuat sistem rangkaian pipa sistem fan dalam satu gedung yang kalian desain, itu bisa jadi ada banyak macam pipa fan. Ada banyak gitu sih dalam satu sistem, karena kan kita nggak bisa memastikan harus pakai yang ini, pakai yang itu gitu. Itu tergantung dengan desain yang dibuat, tergantung dengan alat plumbingnya, tergantung dari penempatan alat-alat plumbingnya itu yang seperti apa. Tetapi penempatan pipa tegaknya fan dengan pipa tegak sistem pembuangan itu biasanya diletakkan memang berdekatan. Karena apa? Karena nanti di ujung dari sistem pembuangan itu tersambung dengan sistem fan. Sehingga untuk memudahkan diletakkan berdekatan, dan dalam satu biasanya kalau di sistem gedung yang sudah tertata bagus ya, jadi ada shaft, entah itu kalau shaftnya 2 ya mungkin bisa jadi karena memang peletakan alat plumbingnya itu berjauhan sehingga membuat harus 2 shaft, nggak masalah gitu. Tapi letak dari pipa tegaknya fan dengan pipa tegaknya air buangan itu diletakkan berdekatan. Kemudian ini macam-macam tadi. Ada fan tunggal. Fan tunggal itu melayani satu alat plumbing yang kemudian disambungkan dengan sistem fan lainnya. Kemudian semua nanti sistem fan itu akan terbuka menuju ke gedung lantai paling atas gitu, paling atas. Kemudian fan loop. Jadi kalau istilah loop itu kan satu siklus ya, berputar. Jadi dia melayani 2 atau lebih alat plumbing yang kemudian disambungkan dengan fan pipa tegak. Jadi terdiri dari beberapa alat plumbing, nanti ada peletakannya. Kalau alat plumbingnya ada banyak,
penempatannya itu bukan di akhir alat plumbing, tetapi pangkalnya itu ada di satu alat di depannya alat plumbing terakhir. Karena apa? Karena kalau di bagian terakhir itu kan biasanya ada ujung buntu. Nah, itu diletakkannya justru bukan di pipa alat plumbing terakhir, tetapi di bagian depan dari alat plumbing terakhir. Kemudian fan pipa tegak. Fan pipa tegak merupakan perpanjangan dari pipa tegak air buangan yang di atas cabang mendatar pipa air buangan tertinggi. Jadi air buangan yang tertinggi, pipa air buangan tertinggi itu bagian ujungnya. Jadi kalau misalnya kalian buat lantai 6 ya berarti yang pipa air buangan yang di lantai ke-6 itu bersambung dengan pipa fan. Bersambung dengan pipa fan sampai ke bagian atas menembus ke atap yang tertinggi. Nah, kalau atap tertingginya itu difungsikan nanti ada penjelasannya. Kalau kadang kan bagian atap itu ada mungkin difungsikan untuk bikin roof garden atau tempat jemuran dan sebagainya gitu. Kemudian pipa fan bersama untuk melayani perangkap dari dua alat plumbing yang dipasang bertolak belakang. Jadi pemasangan alat plumbingnya itu dibatasi oleh satu dinding, tapi peletakannya itu bertolak belakang. Jadi kadang-kadang kan kalau di misalnya di hotel gitu atau di apartemen gitu kan peletakannya sebenarnya antara tempat kamar mandi itu hanya dipisahkan oleh tembok, dari satu ruangan yang berbeda. Ruangan yang berbeda dipisahkan oleh tembok, jadi penempatannya itu berjejer gitu, sebenarnya berjejer tapi hanya bertolak belakang dipisahkan oleh tembok. Nah, seperti itu nanti bisa dibuat alat pipa fan bersama. Itu artinya itu yang pipa fan bersama. Kemudian pipa fan pelepas untuk menghubungkan pipa tegak air buangan dengan pipa fan tegak untuk mencegah perubahan tekanan. Jadi ada tekanan yang berubah yang nanti mempengaruhi momentum gitu. Jadi sehingga perlu ada pipa fan pelepas. Kemudian ini ada gambaran pipa fan, ada pipa fan basah. Jadi pipa fan basah menerima air buangan yang berasal dari alat plumbing selain kloset. Jadi ini maksudnya pipa fan basah. Jadi sebenarnya pipa fan basah ini ya sebenarnya alat pembuangan, pipa pembuangan kalau yang ini. Tapi disambungkan gitu, maksudnya di atasnya ada sambungan pipa fan. Jadi kalau pipa fan ini sambungannya, kalau misalnya lantainya banyak, ini pipa fan itu ini ya bersambung menuju ke udara terbuka. Jadi pipa fan itu harus kontak dengan udara terbuka. Ini yang dimaksud dengan pipa tegak. Kemudian ini fan basah yang dimaksudkan ini. Ini tadi yang pipa fan pelepas untuk melepaskan tekanan udara dalam pipa pembuangan. Ukurannya sekian, tidak boleh kurang dari setengahnya pipa mendatar, pipa buangan yang dilayani. Jadi pipa buangannya ukurannya berapa, tidak boleh kurang dari itu. Nah, ini kalau gambaran ini ada di ini sih, ada di SNI sebenarnya. Ini peletakannya dia diletakkannya agak jauh. Tetapi umumnya membuatnya itu di sini. Dibuat di sini, kemudian titik akhirnya itu di sini. Ini yang tadi saya maksudkan untuk membuat ini kan melayani beberapa alat plumbing. Peletakannya kalau ada alat plumbing yang sama gini, peletakannya bukan di sini. Karena di sini kan ada lubang pembersih, ada ujung buntu, tetapi peletakannya untuk fan itu ada di sini. Di depan alat plumbing terakhir. Jadi ini alat plumbing terakhir, di depannya peletakannya. Kemudian pipa fan balik. Pipa fan balik adalah bagian dari pipa fan tunggal yang membelok ke bawah setelah ada bagian tegak ke atas sampai lebih tinggi dari muka air banjir.
ini. Jadi peletakannya ini pipa fan balik untuk di ini bak cuci tangan. Nah, ini peletakannya ke atas dulu, kemudian ke bawah. Ini tingginya ini sampai ke batasnya adalah muka air banjir. Di pertemuan kemarin sudah kita bahas apa itu muka air banjir. Jadi setinggi itu, kemudian baru balik ke bawah menuju ke pipa mendatarnya. Jadi ini kemudian balik seperti ini mendatarnya. Nah, ini dihubungkan dengan fan. Nah, yang ini nanti kalau kalian bikin isometri dikodekannya sama seperti ini ya. Kalau untuk pipa fan itu garis putus-putus seperti ini. Ini garis putus-putus. Kalau pipa air limbahnya yang lurus seperti ini. Dan ke lantai ini seperti ini. Sistem ini diterapkan apabila sistem pipa tunggal tidak dapat tersambung ke pipa fan lainnya yang lebih tinggi atau langsung ke udara luar, sehingga harus dibelokkan terlebih dahulu. Jadi kalau pipa fan tunggalnya itu, pipa fan tunggal kan langsung tersambung dengan pipa fan lainnya yang kemudian ke udara luar. Kalau kondisi seperti itu tidak bisa, maka dibuatlah pipa fan balik. Ini tadi pipa pelepas yang menghubungkan pipa tegak air buangan dengan pipa tegak fan untuk mencegah perubahan tekanan. Ukuran pipa fan pelepas harus sama atau lebih besar dari diameter pipa yang dilayani. Sistem pipa air tegak air kotor yang melayani lebih dari 10 interval cabang harus dilengkapi dengan pipa fan pelepas. Jadi pipa fan pelepas ini tidak selalu ada, tetapi ada pada sistem air buangan yang ada alat plumbingnya yang cukup banyak. Jadi karena ini syaratnya adalah lebih dari 10 interval cabang. Jadi ada interval cabangnya banyak sehingga perlu pipa untuk pelepasnya, karena kalau tidak dikhawatirkan ini ada tekanan atau udara yang harus dikeluarkan tetapi tidak bisa terlepaskan gitu. Ini tadi yang gambaran tadi. Ini fan sisi, fan yang dihubungkan dengan pipa air kotor atau pipa buangan melalui fitting dengan sudut tidak lebih dari 45 derajat terhadap vertikal. Ini peletakannya. Ini fan-nya dihubungkan dengan pipa tegak air limbah. Kemudian ini kalau yang ini fan circuit dan sebagainya ini ada di nanti kita ada baca di SNI-nya ya. Ini bagian sedikit. Ujung dari pipa fan harus terbuka ke udara luar. Ujung terbukanya sekurang-kurangnya 15 cm dari bidang atap. Jadi kalau atapnya misalnya seperti rumah, atapnya berbentuk bukan datar ya, misalnya atapnya seperti rumah biasa yang berbentuk limas atau apa gitu. Jadi bagian atasnya yang terbuka itu 15 cm di atas dari atap, di atas dari ujung tertinggi dari atapnya. Jadi bukan misalnya dia ada di sisi miring ya, dia pipa fan-nya ada di sisi miring, itu bukan 15 cm dari dia keluarnya, tetapi 15 cm dari ujung tertinggi dari atap itu. 15 cm. Nah, kemudian kalau atapnya itu difungsikan sebagai roof garden, tempat jemuran atau playground, tempat bermain anak, bisa jadi kan ada di bagian atas atau mungkin juga kalau di hotel gitu ada difungsikan sebagai restoran terbuka dan sebagainya, itu bagian atapnya ada yang seperti itu, maka ujung pipa fan minimal 2 meter di atas bidang atap. Jadi kalau bagian atapnya itu difungsikan untuk
hal-hal lain gitu, seperti tadi tempat jemuran, roof garden dan sebagainya, itu minimal tingginya adalah 2 meter. Kemudian ujung pipa tidak boleh digunakan sebagai dipasangi misalnya untuk pemasangan tiang bendera, antena dan sebagainya, karena bisa jadi membebani dari tiang itu sendiri. Itu terkait dengan ini, dengan sistem fan. Ada yang ditanyakan? Sebelum ini kita coba buka untuk ini SNI. Yang terkait dengan SNI, peraturan SNI mengenai sistem fan. Ada yang ditanyakan? Ini cukup banyak materi di SNI ini. Halamannya kan lumayan 148. Kalau kalian pengen melihat gambaran pipa tegak itu, pipa tegak sampai sistem fan itu ada di ini, kalau di buku plumbing itu di halaman 5.1. Di halaman 5.1 itu gambaran gambaran ruwetnya. Jadi ini kalau ini kan ada sampai ke lantai 7. Lantai 7. Jadi kalau sistem fan ini sebenarnya enggak, yang di atap sampai ke lubang udaranya itu tidak satu tempat boleh gitu. Jadi menyesuaikan desainnya itu menyesuaikan dengan desain yang kalian buat gitu. Jadi kalau di sini lantainya kan ada yang sampai ke lantai 4, kemudian ada di gedung sisi sebelahnya lantai ke-7. Bisa kalian lihat di gambar 5.1. Gambaran dari sistem fan-nya seperti apa. Tapi kalau ini gedungnya lumayan banyak alat-alat plumbingnya dan lantainya juga lumayan tinggi. Ini pengertian sistem fan tadi sudah ya. Ini gambaran fan bersama. Jadi ini ada alat plumbing yang sama. Ini pipa fan-nya dibuat sama. Seperti ini sama ya, ini pipa fan. Ini gambarannya tadi alatnya yang letaknya berdekatan dipisahkan oleh ini dinding, ini pipa fan-nya, titik garis putus-putusnya. Ini sama seperti tadi sih, hanya menggambarkan seperti ini yang tadi saya gambarkan ini, letak alatnya itu bertolak belakang gitu. Jadi dibatasi oleh dinding ini, biasanya banyak ini yang dibuat seperti ini. Dibuat seperti ini karena kan dari sisi desain itu lebih memudahkan untuk si pembangunnya untuk mengatur dari sistem air bersih dan air limbahnya kalau dibuat seperti ini. Jadi peletakannya diatur seperti ini. Kalau kalian lihat biasanya di hotel, kemudian di ini apartemen akan seperti ini peletakan dari masing-masing ruangan, kemudian 2 seperti ini, nanti di ruangan sebelahnya lagi juga akan 2 seperti itu. 2 seperti itu. Jadi ini memudahkan saja untuk pengaturan air bersih, air limbahnya juga memudahkan seperti itu. Ini fan basah tadi sudah yang dijelaskan. Ini fan belakang, ini nyambung dengan pipa berangkam. Oh, ini ininya aja letaknya ini. Bagian dari jalur pipa fan yang menyambung langsung dengan suatu perangkap di bawah atau di belakang suatu
alat plumbing yang membentang sampai pipa tegak air limbah titik yang terletak lebih tinggi dari alat plumbing atau perangkap yang dilayaninya. Jadi ini maksudnya ini. Kemudian nyambung ke pipa fan tegak. Pipa tegak fan. Jadi ini kemudian nyambung ke sini. Jadi kalau nanti buat beberapa lantai ya akan seperti ini. Jadi ada satu ini yang menyambung. Jadi ada satu pipa tegak. Pipa tegak dari fan ya. Apa sih, Dek? Kemudian ada apa? Yang ada pistolnya beda, Mama. Iya. Tapi enggak ada, aku tidak harus pindah fotonya. Sebentar toh. Ini ada yang kecil. Interupsi sebentar iklan. Adik nggak boleh gitu. Setengah 4. Apa? Setengah 4. Setengah 4. Adik. Nanti kayak gitu. Ini lagi kerja. Oke, bentar ya. Ini tadi ada iklan lewat sebentar. Kemudian fan cabang yang menghubungkan satu pipa fan individu atau lebih dengan pipa tegak fan atau fan pipa tegak. Jadi ini fan individu menyambung kemudian disambungkan dengan pipa tegak fan. Fan pipa tegak atau fan sama aja ya. Kemudian fan loop. Nah ini tadi loop. Jadi bentuknya kalau istilahnya loop itu kan satu siklus yang melingkar seperti ini. Fan loop melayani 2 alat atau lebih. Ini peletakannya di depan alat terakhir seperti ini. Kemudian nyambung ke pipa tegak. Nah ini pipa tegak ini bersambung dengan pipa tegak air limbah ini pada kondisi hanya di lantai terakhir sebelum ini ke udara luar. Jadi kalau tidak yang terakhir nggak boleh seperti ini karena ini kan kalau masih ada lantai atasnya kan ini adalah pipa tegak air limbah. Jadi menyambung pipa tegak air limbah. Menyambung dengan pipa tegak air limbah itu hanya pada bagian akhir dari sambungan ini. Kan sambungan air limbah ini kan selesai sampai di sini ya. Ini lantai terakhir artinya. Ini lantai terakhir kan pipa tegaknya air limbah ini menuju ke bawah ya, menuju ke pembuangan ke bawah. Nah, yang di bagian atasnya ini disambungkan dengan pipa fan. Jadi kalau ada gambar seperti ini, nah, semua pipa tegak air limbah itu disambungkan dengan pipa fan. Jadi ini adalah pipa fan yang di lantai terakhir. Kemudian kalau ini lantainya ada banyak, mestinya digambar di sampingnya ini ada pipa fan tersendiri yang menyambungkan di masing-masing lantai. Kemudian yang ini yang terakhir. Ini atau mungkin bisa jadi ini gambaran kalau hanya satu lantai ya. Kalau rumahnya hanya satu lantai seperti ini gambarannya. Bisa langsung lebih simpel karena kalau namanya satu lantai ya. Satu lantai kan artinya nggak banyak juga alat yang digunakan sehingga bisa langsung ke ini. Bisa langsung ke mana tadi ya? Bisa langsung ke menyambung dengan pipa ini, menyambung dengan pipa air limbahnya. Mana tadi? Ini ya fan loop, kemudian fan menerus
pipa fan tegak yang merupakan kelanjutan. Ini tadi yang bersambung. Istilah aja sih fan menerus. Fan pelepas tadi untuk pelepas tekanan. Jadi ini kalau alatnya ada banyak, ini tadi yang pipa fan pelepas, jadi fan untuk pelepas saja. Kemudian fan penghubung, menghubungkan pipa tegak air limbah dengan pipa tegak fan untuk mencegah tekanan dalam pipa tegak air limbah. Jadi ini setiap lantai di ini ada disambungkan. Jadi untuk mencegah tekanan di pipa tegak air limbahnya. Jadi setiap lantai dihubungkan dengan ini. Nanti kalau ada lantainya, jadi dari pipa tegaknya, nyambungnya itu dari pipa tegak, bukan dari alat plumbing. Ya, jadi dari pipa tegak air limbah di setiap lantai itu nanti disambungkan gini. Kalau ini kan pipa cabang dari yang kebuangan dari alat plumbing masuk ke sistem pipa tegaknya air limbah. Pipa tegak air limbah nanti disambungkan dengan ini. Ini sama fan pipa tegak tadi. Kemudian ini pipa fan sirkuit, pipa fan yang melayani 2 perangkap atau lebih dan berpangkal dari bagian depan penyambungan alat plumbing terakhir pada satu cabang datar sistem pembuangan sampai ke pipa tegak fan. Ini maksudnya. Pipa tegak fan. Kemudian fan sisi ini tadi sudah ya. Masuk ibu bunda saja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sambil saya cari kelanjutannya di sistem fan. Karena ini banyak ya. Tadi saya lupa nggak saya catat halaman berapa. Silahkan kalau ada yang mau ini diobrolin terkait dengan apa aja terkait dengan mata kuliah ini, dengan materi ini atau materi sebelumnya yang mau ditanyakan boleh. Mana ya tadi ya? Oke, boleh lo tanya lo. Jangan tidur. Oh, kalian kemarin berarti sudah ini ya? Seharusnya hari ini mengumpulkan apa? Sudah dikumpulkan semua ya? Yang tugas terakhir apa itu? Tugas terakhir itu perhitungan black water sama grey water, Bu. Oh, yang ukuran pipanya ya? Ukuran pipa kan ya? Ukuran pipa air limbah dan kalau yang memisahkan black water dan grey ya? Sudah dikumpulkan ya? Sudah, Bu. Di email kan ya? Iya, di email. Saya sudah buat absen belum ya hari ini ya? Lupa saya. Belum ya? Ini gambaran pipa ini. Ini untuk bangunan. Sebenarnya bukan 2 lantai ini karena ini ada yang di bawah ini basement ya, karena ini adalah sambungan riol kota. Kemudian ini tadi yang saya maksudkan ini dengan ujung pipa dari pipa fan ini diukur 15 itu bukan dari sini ya, bukan dari titik ini ke sini bukan, tetapi dari
batas ini, batas tertingginya yang di sini, yang di ujung dari segitiga atap ini, ujung segitiga atap ke atasnya 15. Jadi bukan dari sisi keluarnya si pipa ini. Nah, ini gambaran dari pipa fan-nya. Ini pipa tegaknya menyambung. Ini sistemnya ini basement ya, sebenarnya ini basement. Jadi air buangannya itu ditampung di basement, kemudian ini dengan pompa menuju ke riol di sini. Nah, ini ada 2 pipa fan yang akhir pembuangannya, ada 2. Ini mungkin bisa jadi pertimbangannya karena jaraknya berjauhan sehingga ini tidak dibelokkan ke sini gitu. Boleh saja mau dibuat 1, 2, menyesuaikan dengan kondisi ruangannya. Tapi sebenarnya kalau ini sih nggak terlalu besar, mestinya bisa dibuat 1 saja gitu. Tapi ini dibelokkan untuk menyambung dengan ini, kan bisa. Seperti itu ya sistem ini, ujungnya kalian buatnya seperti ini gambarannya. Ini titik-titik ini adalah kayak apa sih Mas sama Adek? Oke, ini tadi gambarannya. Ini juga dibuat ya seperti ini ya. Ini gambaran sistem buangan kalau untuk di buangan khusus, jadi untuk laboratorium. Jadi mungkin ada kita bahas minggu depan aja untuk yang laboratorium. Kalau buangan khusus, karena kalau buangan khusus kan nggak dicampur ya. Nah, ini jaringan pada air limbah pada bangunan berlantai lebih dari 1 harus dilengkapi dengan fan yang memungkinkan adanya sirkulasi udara dalam semua pipa dan memungkinkan keluar masuknya udara. Itu persyaratannya. Kemudian pipa tegak fan harus dipasang pada bangunan gedung bertingkat 2 atau lebih bersama dengan pipa tegak air limbah yang tersambung dengan alat plumbing. Jadi ini persyaratan untuk adanya pipa tegak fan itu untuk bangunan bertingkat 2 atau lebih bersama dengan pipa tegak air limbah. Jadi ini ada pipa fan tegaknya, ini kalau untuk bangunan yang bertingkat 2 atau lebih. Ini penyambungan ini yang berhubungan dengan bagian dasar. Jadi penyambungan pada bagian dasar pipa fan tegak harus disambungkan dengan saluran pembuangan gedung ini. Jadi saluran yang menuju ke drainase. Jadi kalau di gambaran ini kalau ada beberapa lantai itu, jadi nanti di setiap lantai tersambung dengan pipa fan tegak, kemudian di bagian paling bawah itu juga tersambung dengan pipa fan tegaknya. Jadi ini sambungan yang menuju ke bagian luar. Jadi udah paling akhir dari sistem pembuangan ini. Ini penyambungan pada lantai teratas tadi yang sudah saya jelaskan, posisinya adalah 15 cm di atas atap. Ini adalah ujung akhir tadi yang saya jelaskan, ini 15 cm dari sini
Kemudian kalau dimanfaatkan itu ujungnya adalah 200 cm atau 2 meter di atas atap. Kemudian ini peletakannya kalau ada pintu dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan tadi sih, ada fan individu, kemudian fan bersama. Kemudian kalau nanti terkait dengan ini apa diameter berapa ukuran pipa fan-nya minggu depan, karena target dari minggu ini kalian ngerjakan ini dulu biar materinya tidak bertumpuk. Kalau saya berikan semua nanti kalian ngerjakan tugasnya nanti bareng-bareng. Jadi setelah ini nanti ngerjakan tugasnya adalah isometri untuk sistem fan. Ini jarak maksimum fan terhadap perangkap alat plumbing. Sambungan fan harus dipasang sedemikian rupa sehingga panjang ukuran saluran pembuangan alat plumbing dengan sambungan fan dan ambang perangkap tidak melebihi jarak yang dicantumkan di tampil 14. Berikut ini adalah jarak maksimum fan dari perangkap alat plumbing. Jadi ini perangkapnya alat plumbing. Di sini ini perangkap alat plumbing, ini pipa mendatanya, ada ini jarak fan-nya. Tidak boleh lebih dari ini. Jadi ini berhubungan dengan alat plumbingnya ya. Jadi ukuran alat plumbing salurannya itu berapa. Kalau misalnya 1 in berarti jaraknya tidak boleh lebih dari 75. Ini jarak maksimum ya, artinya nggak boleh lebih dari 75. Kan bisa jadi menyesuaikan kondisi, yang jelas tidak boleh lebih dari ini. Peletakan alat plumbingnya. Peletakan alat plumbing, peletakan pipa fan-nya. Ini tadi sudah ya, kok diulang ya. Fan basah. Ini jadi kalau alat plumbing yang membedakan dengan kalau fan itu dari alatnya ini ke atas ya. Kalau pipa buangan kan ke bawah. Tapi kalau alat plumbing itu di atasnya. Jadi peletakannya dia akan melebihi dari alat plumbingnya ini. Melebihi alat plumbingnya menuju ke atas. Ya, ini seperti ini semua ke atas. Kalau ini udah menyangkut ke ukuran kita bahas minggu depan saja. Ini kalau yang seperti ini yang semua tersambung dengan pipa tegak limbah, ini pada posisi di bagian akhir ya. Kalau kalian gedungnya tinggi ya berarti ini hanya di akhir yang seperti ini kondisinya. Yang tersambung dengan pipa tegak air limbah. Sepertinya sampai ini sih materinya sudah, ini hanya diulang dari tadi ketentuan detailnya. Kalian nanti menentukan ininya sambil dibaca ya, karena setiap desain atau setiap yang kalian rencanakan gedungnya, ukuran dan sebagainya itu kan tidak sama ya, tidak sama setiap orang. Jadi bisa jadi ininya kondisinya akan berbeda sehingga penempatan pipa fan-nya akan yang seperti apa gitu, itu menyesuaikan dengan desain yang sudah kalian buat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kalau ini fan apa ini namanya? Fan sirkuit, ini pipa fan utama yang dekat dengan pipa tegak air limbahnya. Ini jadi ada 3 alat ya, di 1, 2, 3 alat plumbing. Letakannya di sini.
Jadi kalau melingkar ini namanya fan loop. Ini fan loop. Seperti ini. Ada yang ditanyakan? Nah, ini gambarannya kalau ini sampai ke lantai berapa ini? Lantai 16. Ini. Jadi seharusnya sih kalau di peraturannya ya, ini lebih ininya itu setiap lantai itu disambungkan dengan pipa fan. Jadi untuk menghindari tekanan di air limbahnya disambungkan setiap lantai. Jadi dari pipa tegaknya disambungkan ke pipa tegak fan. Nah, ini berarti dia ada dua pipa fan. Pipa fannya yang ini pipa fan utama, dan ini yang pipa fan yang bersambung dengan pipa air limbah. Jadi pipa air limbah ini kan di akhir, kalau air limbah buangan nanti akan ke bawah, yang di bagian atas ini diteruskan. Jadi sistem pipa penerus ya. Jadi diteruskan ke atas. Jadi nanti ini ada dua pipa ya, jadi dua pipa yang ini. Tapi boleh juga pipa yang ini disambungkan dengan sini. Jadi yang keluar di atap itu nanti satu. Itu boleh juga seperti itu. Jadi ini digabungkan ke sini. Jadi ada satu untuk pipa pengeluarannya. Kalau ini dibuat berarti ada dua. Kemudian ini ada fan pelepas pada interval lantai 10 di bawah puncak cabang. Fan pelepas pada interval lantai 10. Oh, ini untuk pipa pelepasnya. Ini disambungkan dengan pipa pelepas. Nah, ini yang terakhir ini ini sistemnya jadi ada basement ya. Jadi ada basement, pengumpulannya ada di basement. Kemudian ini yang disambungkan pipa tegak fan harus terhubung pada dasar pipa tegak air limbah. Jadi pada pipa tegak air limbah yang pada bagian dasarnya ini kan ada di lantai 1, dihubungkan dengan pipa fan. Tapi gambar ini kan tidak menggambarkan secara detail ini sambungan ke alat-alat plumbingnya ya, tidak tergambarkan dari masing-masing pipa fan ini, pipa tegak ini tersambung dengan alat plumbing apa saja. Jadi ini gambaran umumnya aja untuk pipa air limbah, dan ini pipa tegaknya. Ini silakan kalian pelajari pelan-pelan yang terkait dengan fan, dan sesuaikan dengan kondisi yang kalian rancang seperti apa desainnya, peletakan alat-alat plumbingnya, kemudian peletakan air limbahnya seperti apa gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini ada pelepas busa itu pada kondisi khusus ya, kita pelajari besok aja. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan ini? Atau ada yang mau ada yang mau didiskusikan terkait dengan pipa ini? Jadi minggu depan tugasnya adalah isometri ini dikumpulkan seperti biasanya. Kemudian nanti di pertemuan ke-14, ini 13 ya, 14 kita penentuan ukuran pipanya. Kemudian di pertemuan ke-15 kita akan diskusi, barangkali ada yang terkait dengan tugas yang kalian masih belum pas gitu, kita diskusi di pertemuan ke-15 dan dikumpulkan di pertemuan ke-16. Jadi kalau kalian sudah membuatnya step by step setiap minggu gitu, sebenarnya sudah enak. Paling tidak di pertemuan ke-14 sebenarnya sudah selesai sebenarnya tugas yang perencanaan atau perhitungannya gitu, udah selesai. Tinggal nambah-nambahin sampai ke pertemuan ke-15-16. Jadi cukup waktunya untuk kalian bisa
menyelesaikan ini tanpa dikejar-kejar waktu, tanpa harus begadang gitu. Waktunya cukup karena sudah dicicil per minggu. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan sistem fan? Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ini kalau kalian membuat rancangan dari air limbahnya itu dipisah antara grey dan black, nggak masalah gitu. Jadi tetap semua alat plumbing yang ada perangkapnya itu memerlukan sistem fan, jadi semuanya. Jadi sebenarnya sih kalau dipisah itu pemborosan pipa ya, tapi memang kalau kita mengacu kondisi realnya di kita, memang kenyataannya memang black water dan grey water itu tidak tercampur, ya nggak masalah gitu dipisah. Kalau memang tercampur ya artinya berarti kalian mengasumsikan bahwa pengolahan air limbah dan grey dan black waternya itu terkoneksi gitu. Nggak masalah. Jadi kita merencanakan kan tergantung asumsi kita mengasumsikan apa itu nggak masalah gitu. Asal asumsinya itu berdasar, asumsi itu beda dengan ini ya, asumsi dalam istilah, kalau dalam bahasa itu mungkin asumsi itu seperti praduga gitu. Tapi kalau di teknik perencanaan itu asumsi itu yang kriteria yang kita tetapkan sendiri gitu. Kriteria yang kita tetapkan. Jadi nggak masalah kalau kalian menetapkan atau mengasumsikan bahwa sistem grey dan black waternya jadi satu, nggak masalah gitu. Jadi itu menyangkut dengan ini. Asal dijelaskan ya di sebelumnya itu dijelaskan seperti ini gitu, dan sehingga kenapa kalian membuat seperti itu. Kemudian kalau yang terkait dengan ini apa? Tangki septiknya itu mestinya sih saya nggak masuk di ranah desain ini ya, desain tangki septik, karena kemarin sempat ada yang nanya tangki septik itu boleh nggak sih di peletakannya di lantai gitu, di bawah lantai gitu. Misalnya peletakannya di bawah lantai artinya kan tertutup, dijadikan lantai. Nah sebenarnya sih kalau materi terkait dengan desain septic tank dan sebagainya itu kan masuk di bidangnya pengolahan air limbah ya. Di pengolahan air limbah mestinya sudah dijelaskan syarat untuk air limbah septic tank itu seperti apa gitu. Septic tank kan harus ada dilengkapi dengan lubang pipa untuk pelepasan dan sebagainya, karena tangki septik itu kondisinya adalah anaerob, sehingga dia perlu melepaskan gas yang keluar dari sistem anaerob itu tadi. Jadi ada pipa pelepasannya. Kecuali kalian mengasumsikan misalnya ada sistem entah itu ABR atau apa gitu yang untuk pengolahannya. Kalau ABR kan ada pipa yang tersambung untuk pipa pengumpul ya, pipa pengumpul, pipa yang untuk pelepasan gas yang dikumpulkan gitu, jadi nggak dilepas. Jadi sebenarnya pipa di septic tank itu sebenarnya juga kalau kategorinya sebenarnya nggak bagus juga untuk lingkungan gitu sebenarnya. Makanya salah satu gas yang berpengaruh terhadap gas rumah kaca itu kan dari sistem domestik sebenarnya, dari pengolahan domestik, dari sistem persampahan. Dari sistem persampahan kan banyak kita sebenarnya melepaskan gas metan yang tidak dimanfaatkan gitu. Kalau gasnya dikumpulkan oke, karena gas metannya bisa bermanfaat. Kalau tidak dimanfaatkan, itu kenapa kalau di mana ya, di beberapa bidang yang tidak memanfaatkan itu gasnya itu dibakar atau di flare. Gasnya itu di flare karena apa? Karena gas metan itu lebih berbahaya dibandingkan CO2, sehingga mending dibakar menghasilkan CO2 daripada melepaskan gas metan.
seperti itu. Jadi kesmetan yang dilepaskan juga itu sebenarnya juga ini sih, tapi memang tidak besar seperti misalnya kalau dari industri yang misalnya pengeboran itu kan memang ada kesmetan yang lepas, kesmetannya lumayan banyak, tapi biasanya kalau di industri mereka di flare. Dari rumah tangga juga itu sebenarnya yang melepaskan itu, makanya dari sistem domestik itu kalau di negara-negara yang sudah bagus pengelolaan lingkungannya itu terkoneksi. Jadi sistem yang tersambung dengan riol kota itu adalah mewadahi grey dan black water. Jadi nggak cuman grey water riol kotanya, sementara riol kotanya juga grey water tapi juga endingnya di mana gitu. Grey water yang masuk ke riol kota kan endingnya juga di sungai, nggak diolah dulu. Jadi sebenarnya jadi nggak maksimal gitu. Jadi bagusnya sih ya ini terkoneksi sistem black dan grey-nya untuk kemudian masuk ke dalam satu sistem pengolahan. Jadi yang sudah bagus ya itu sistem riol kotanya menuju ke IPAL terpadu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait dengan ini? Terkait dengan sistem fan. Halo? Masih di tempat atau sudah di mana? Masih, Bu. Siapa tahu pada nggak respon gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan atau kalian coba untuk kerjakan, nanti misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya sambil kalian ulangi, kalian baca-baca. Karena fan-nya kan ada banyak ya, ada banyak tipe, itu menyesuaikan dengan desain kalian. Silahkan kalian coba baca lagi. Nanti saya share materinya setelah ini sambil saya buat ini ya, saya belum buat absen. Jadi kalian pelajari dan kalian tentukan di desain yang sudah kalian buat itu yang mana yang cocok. Tapi yang pasti ya kalau fan tegak, kemudian fan yang tadi diteruskan ke atas itu sudah pasti ada gitu di semua sistem. Nah, mau pakai yang loop atau model yang perlu pelepas atau enggak itu kan menyesuaikan dengan desain kalian. Nah, kalian pelajari dulu, nanti sambil setelah kalian pelajari ulang, nanti kalian terapkan di desain kalian masing-masing. Kalau menemukan kesulitan bisa kita diskusikan minggu depan. Minggu depan sudah kumpul kok ya. Ya nggak apa-apa dikumpulkan dulu. Kalau misalnya nanti kalian ada perbaikan kan masih bisa diperbaiki setelah di pertemuan ke-15 kan mungkin masih bisa untuk perbaikan sebelum mengumpulkan laporan akhir. Jadi paling tidak kalau ada yang tidak pas gitu yang bisa kalian tanyakan minggu depan kan bisa direvisi, bisa diperbaiki. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan saya tutup. Materinya nanti saya share di mall ya. Oke, benar nggak ada ini yang ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.